Ya, selamat pagi. Kita lanjut lagi di part kedua, masih tentang sistem distribusi obat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem distribusi obat lengkap di ruang atau disebut juga floor stock. Kesediaan lengkap di ruang itu artinya penyampaian obat kepada penderita yang obat-obatannya disiapkan dan diambil oleh perawat dari persediaan obat yang disimpan di ruang. Dapat dilihat di sini alurnya, ya, dokter menuliskan resep, kemudian resep ini diinterpretasi oleh perawat, ya, kemudian resep ini disiapkan dengan mengambil persediaan yang ada di ruang. Persediaan di ruang ini dikendalikan oleh perawat dan dikendalikan oleh instalasi farmasi, oleh apoteker. Penyiapan obat oleh perawat, obat-obatan yang sudah siap dibawa dengan kereta obat dan diberikan kepada penderita. Nah, keuntungan kerugiannya apa sih kalau floor stock? Keuntungannya yang pertama, obat yang diperlukan segera tersedia di ruang perawatan karena obat-obatan yang ada di ruangan rawat itu dekat dengan ruang pasien, ya. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, tidak ada pengembalian obat yang tidak terpakai karena obat langsung diberikan kepada penderita. Yang ketiga, pengurangan penyalinan kembali order obat, ya, karena perawat langsung yang menyediakan obat dari resep yang dituliskan oleh dokter, sehingga perawat tidak perlu lagi menyalin order obat di buku perawat. Pengurangan jumlah personel instalasi farmasi, karena semua sudah dilakukan oleh perawat, jadi tidak perlu personel dari instalasi farmasi untuk menyiapkan obat pada pasien. Nah, kerugiannya apa? Yang pertama, kesalahan penggunaan obat meningkat, ya, karena seperti tadi kita bisa lihat di alur interpretasi, pengendalian dan penyiapan sampai dengan pemberian kepada pasien itu semua dilakukan oleh perawat. Jadi bisa terjadi kesalahan penggunaan obat. Kemudian yang kedua, persediaan mutu obat tidak terkendali, ya, karena ditempatkan di ruang perawat. Pencurian dan kerusakan obat juga bisa jadi meningkat, ya, modal akan bertambah untuk penyiapan ruang dan penyimpanan obat. Diperlukan waktu yang banyak untuk perawat dalam penanganan obat, ya. Jadi pekerjaan perawat itu menjadi bertambah karena harus menyiapkan obat. Nah, yang selanjutnya adalah sistem distribusi obat kombinasi resep individual dengan floor stock. Yaitu adalah penyampaian obat kepada penderita berdasarkan permintaan dokter, yang obatnya sebagian disiapkan di instalasi farmasi dan sebagian lagi disiapkan dari persediaan obat yang terdapat di ruang. Alurnya seperti ini. Dokter menuliskan resep, ya. Nah, resep ini akan diinterpretasi oleh apoteker dan diinterpretasi juga oleh perawat. Untuk sediaan farmasi atau alkes atau bahan medis habis pakai yang ada persediaannya di ruang itu disiapkan oleh perawat. Ya, sedangkan untuk obat-obatan per oral biasanya atau yang perlu diracik itu disiapkan di instalasi farmasi. Ya. Untuk obat-obatan yang disiapkan dari instalasi farmasi diberikan kepada perawat dan disimpan di lemari obat di ruang perawatan pasien. Ya, kemudian setelah obatnya itu lengkap disiapkan kembali oleh perawat dan dibawa kepada penderita. Nah, keuntungan atau kerugian sistem kombinasi ini apa ya? Yang pertama, keuntungannya resep order itu dikaji oleh apoteker.
ya. Kemudian obat-obat penggunaan umum dapat langsung tersedia di ruangan. Jadi seperti bahan medis habis pakai yang sering atau harus digunakan cepat, itu langsung tersedia di ruangan. Jadi tidak perlu menunggu datang dari instalasi farmasi. Beban instalasi farmasi juga berkurang karena hanya melayani resep-resep per oral ya, atau kalau memang ada racikan. Nah, kerugiannya apa? Karena tadi ada obat-obat yang disiapkan di instalasi farmasi, ada kemungkinan terlambat sampai kepada penderita. Kesalahan obat dapat terjadi di persediaan ruangan ya, karena tadi yang menyiapkan adalah perawat. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem distribusi obat unit dosis. Ya, apa sih sistem distribusi unit dosis? Itu adalah penyiapan obat dalam bentuk kemasan yang siap pakai, ya, mengandung sejumlah dosis tertentu yang cukup untuk penggunaan pada satu waktu tertentu. Mungkin contohnya dapat dilihat di sini, ya. Obat dikemas dalam satuan unit tunggal, dispensing dalam bentuk siap dikonsumsi atau siap dipakai oleh pasien untuk satu kali pakai. Nah, kebanyakan obat itu disediakan tidak lebih dari 24 jam. Jadi artinya obat-obatan itu disiapkan untuk pagi, siang, sore, dan malam hari. Nanti untuk hari berikutnya ada petugas lagi dari farmasi yang naik ke ruang perawatan untuk menyiapkan obat untuk hari berikutnya. Diantarkan ke ruang penderita setiap waktu konsumsi. Nah, ini dapat dilihat di sini alur sistem distribusi unit dosis. Dokter menuliskan resep, kemudian resep diinterpretasi oleh apoteker. Nah, resep yang datang ke instansi farmasi itu dicatat oleh apoteker dalam profil pengobatan penderita. Ya, kemudian setelah disiapkan ada serah terima di sini dari apoteker dan perawat. Kemudian tetap nanti diberikan oleh perawat kepada penderita. Nah, keuntungannya apa? Nah, yang pertama, penderita membayar hanya obat yang dikonsumsi saja, karena obat-obatan disiapkan untuk satu kali minum, jadi hanya benar-benar obat yang dikonsumsi saja yang dibayar. Kemudian yang kedua, semua dosis yang diperlukan itu disiapkan oleh instalasi farmasi, jadi perawat tidak perlu menyiapkan obat, perawat punya waktu lebih banyak untuk perawatan penderita. Kemudian ada sistem pemeriksaan ganda ya oleh apoteker, yaitu dalam membuat profil pengobatan penderita. Jadi sistem ini akan mengurangi kesalahan obat. Peniadaan duplikasi order obat yang berlebihan dan pengurangan pekerjaan menulis di unit perawatan dan instalasi farmasi. Metode pengoperasian sistem distribusi dosis unit ya, kalau desentralisasi, kalau sentralisasi ya di mana tadi lokasi instalasi farmasi itu terpusat, artinya instalasi farmasi melayani ke semua daerah perawatan penderita. Kalau desentralisasi pada dasarnya sama dengan sistem distribusi obat persediaan lengkap di ruangan, hanya sistem distribusinya dikelola seluruhnya oleh apoteker. Ya, kalau yang sistem kombinasi sentralisasi dan desentralisasi biasanya hanya dosis mula dan dosis keadaan darurat yang dilayani oleh depo. Dosis selanjutnya itu dilayani oleh instalasi farmasi sentral. Nah, yang terakhir, sistem distribusi obat untuk penderita rawat jalan.
Ya biasanya untuk penderita rawat jalan itu sistem distribusi yang digunakan adalah sistem individual, ya artinya penyampaian obat kepada penderita oleh instalasi farmasi meliputi penyiapan pemberian etiket sesuai dengan nama penderita dan obat yang diberikan sesuai dengan yang tertera pada resep yang ditujukan oleh penderita. Jadi seperti biasa resep setelah ditulis oleh dokter, kemudian pasien membawa resep tersebut ke instalasi farmasi untuk disiapkan dan nanti oleh bagian farmasi diserahkan kepada pasien dengan informasi yang cukup. Sampai di sini tentang sistem distribusi obat. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup jelas. Ya, silahkan nanti kalian baca-baca lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi.